Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa kembali di mata pelajaran IPA. Jika pada video sebelumnya kita belajar tentang sistem gerak pada hewan dan tumbuhan, maka pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri atas tulang atau rangka, otot, dan sendi. Tulang atau rangka disebut sebagai alat gerak pasif, kemudian otot disebut sebagai alat gerak aktif, serta sendi adalah hubungan antara tulang atau yang menghubungkan antara tulang satu dengan tulang lainnya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak akan bisa bergerak tanpa adanya otot, sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh kita dapat bergerak. Kemudian pada video kali ini kita akan belajar masuk ke sub materi, yaitu tentang tulang dan rangka. Rangka tubuh manusia itu memiliki fungsi bermacam-macam. Yang pertama, memberi bentuk dan menegakkan tubuh. Jadi, tubuh kita bisa berdiri, tubuh kita bisa berjalan, itu karena adanya tulang atau rangka yang memberikan bentuk tubuh dan menegakkan tubuh. Kemudian yang kedua, melindungi organ tubuh yang bersifat lunak. Selain memberikan bentuk tubuh, rangka juga memiliki fungsi, yaitu melindungi organ-organ tubuh, organ yang berada di dalam yang bersifat lunak, sehingga dapat terlindungi dari benturan. Kemudian yang ketiga tadi sebagai alat gerak pasif. Kemudian yang keempat sebagai tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak tanpa bantuan dari otot. Kemudian tulang penyusun tubuh manusia itu berjumlah 206 buah yang memiliki jenis yang sangat beragam, bermacam-macam. Kemudian berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu tulang rawan, dan yang kedua adalah tulang keras. Tulang rawan atau bisa disebut dengan kartilago. Tulang rawan merupakan rangka penyangga tahapan embrio manusia. Jadi ketika kita lahir, maka yang berada di tubuh kita itu adalah tulang rawan. Namun setelah dewasa nantinya, sebagian besar tulang rawan yang berada di tubuh kita itu akan berkembang dan menjadi tulang keras. Tulang rawan tersusun atas sel tulang rawan muda dan sel tulang rawan dewasa. Kemudian tulang rawan sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu tulang rawan hialin, yang kedua tulang rawan elastis, dan yang ketiga tulang rawan fibrosa. Tulang rawan hialin itu bersifat halus, transparan, dan memiliki matriks yang homogen. Bisa dilihat di gambar berikut. Tulang rawan hialin terdapat pada hidung, batang tenggorokan, dan di bronkus. Kemudian yang kedua itu adalah tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis berarti bersifat lentur dan matriks yang memiliki serabut yang bercabang-cabang. Kemudian tulang rawan elastis biasanya terdapat pada ujung hidung dan daun telinga. Kemudian yang ketiga itu adalah tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa bersifat kurang lentur dan matriks yang mengandung banyak serabut-serabut kolagen. Bisa kita lihat di gambar
di samping. Ya, itu adalah contoh dari tulang rawan fibrosa. Kemudian tulang rawan fibrosa biasanya terdapat di antara ruas-ruas tulang belakang dan tulang rawan pada lutut. Kemudian yang kedua yaitu tulang keras atau tulang sejati. Tulang keras merupakan kumpulan sel-sel tulang. Sel-sel tulang mengeluarkan matriks yang mengandung zat kapur dan fosfor sehingga tulang menjadi keras dan tidak lentur. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tulang keras ini berasal dari tulang rawan. Tulang rawan lama-kelamaan nantinya akan membentuk sebagai tulang keras. Kemudian berdasarkan bentuknya tulang penyusun tubuh, tulang keras tadi dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada tulang pipa, yang kedua ada tulang pendek, yang ketiga tulang pipih, dan yang keempat tulang tidak beraturan. Kemudian yang pertama tulang pipa. Tulang pipa berbentuk panjang seperti pipa. Seperti namanya tulang pipa, maka jika kita melihat bentuk dari tulang tersebut, maka bentuknya menyerupai pipa. Kedua ujung tulangnya membesar. Kemudian contoh dari tulang pipa itu sendiri biasanya terletak pada tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan atas. Kemudian yang kedua itu adalah tulang pendek. Tulang pendek seperti namanya pendek berarti dia memiliki bentuk yang pendek. Nah, tulang ini bersifat ringan dan kuat. Meskipun bentuknya pendek, namun dapat menahan beban yang cukup berat. Kemudian tulang pendek ini biasa kita temukan di tulang pergelangan tangan, telapak tangan, ataupun telapak kaki. Kemudian yang ketiga itu ada tulang pipih. Tulang pipih seperti namanya yaitu berbentuk pipih seperti pelat, kemudian berongga. Nah, contoh dari tulang pipih itu adalah tulang rusuk, kemudian tulang belikat, tulang dada, dan tulang penyusun tengkorak. Itu. Kemudian yang keempat itu ada tulang tidak beraturan. Seperti namanya yaitu tulang tidak beraturan, maka bentuk dari tulang ini adalah mempunyai bentuk yang tidak beraturan. Tulang ini terdapat di wajah dan di tulang belakang atau di ruas-ruas tulang belakang. Itu. Yang kedua yaitu susunan rangka tubuh manusia. Tulang-tulang tubuh manusia nantinya akan membentuk sistem rangka. Kemudian sistem rangka ini nantinya akan menyusun kerangka tubuh manusia. Nah, seperti yang saya katakan tadi, rangka berfungsi untuk memberi bentuk tubuh, melindungi organ dalam tubuh, serta menegakkan tubuh. Kemudian tulang-tulang yang menyusun rangka terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kerangka aksial dan yang kedua adalah kerangka apendikular. Kerangka aksial meliputi 80 tulang pada manusia, sedangkan kerangka apendikular terdiri dari 126 tulang pada tubuh manusia. Yang pertama yaitu rangka aksial. Kerangka aksial fungsinya melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Kemudian rangka aksial ini terdiri atas tulang tengkorak, kemudian tulang belakang, serta tulang dada dan tulang rusuk. Yang pertama tulang tengkorak. Tulang ini berperan dalam membentuk kepala manusia dan melindungi organ dalam pada kepala seperti otak dan mata. Kemudian
bagian pada tulang tengkorak seperti yang kita lihat di gambar. Ada tulang-tulang yang penyusunnya seperti tulang dahi, kemudian tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Kemudian yang kedua ada tulang belakang atau vertebrae ya, vertebrae. Fungsi dari tulang ini jelas, yaitu untuk menopang bagian tubuh lainnya ataupun untuk menopang tubuh bagian tengah ya, bagian tengah. Tulang belakang pada manusia ini terdiri atas 7 ruas tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang pelanggang, dan 4 ruas tulang ekor. Nah, itu bagian-bagian dari tulang belakang. Bisa kita lihat di gambar berikut. Kemudian yang ketiga, tulang rusuk dan dada. Tulang rusuk dan tulang dada itu berfungsi untuk melindungi organ dalam tubuhnya seperti organ jantung dan organ paru-paru, di mana organ jantung dan paru-paru itu adalah organ yang vital ya, yang fungsinya sangat besar sekali untuk tubuh manusia. Tulang rusuk bergabung dengan tulang dada karena dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama kosta. Nah, tulang rusuk dan dada ini terhubung menjadi satu dan dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama kosta. Kemudian pada rongga dada, kemudian tulang dada terdiri atas bagian hulu, kemudian badan, kemudian ada taju pedang ya. Nah, 3 tulang ini nantinya membentuk tulang dada. Kemudian tulang rusuk terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati, kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, itu tadi adalah tulang yang membentuk rangka aksial. Kemudian yang kedua itu adalah rangka apendikular. Kerangka apendikular memiliki fungsi utama, yaitu sebagai penggerak tubuh yang berfungsi untuk menggerakkan tubuh kita sehingga kita bisa bergerak, kita bisa berlari, kita bisa berjalan. Itu karena adanya kerangka apendikular juga. Kemudian tulang yang termasuk ke dalam kerangka apendikular yaitu terdiri atas rangka bagian atas dan bagian bawah. Rangka bagian atas terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan, sedangkan rangka bagian bawah terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Kemudian yang pertama, rangka apendikular bagian atas. Rangka apendikular atas terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Gelang bahu terdiri atas 2 tulang selangka dan 2 tulang belikat. Tulang selangka terletak di sebelah depan dan menghubungkan antara gelang bahu dengan tulang dada, sedangkan tulang belikat itu terhubung dengan tulang rusuk. Kemudian tulang tangan sendiri itu terdiri dari tulang lengan atas, kemudian tulang hasta, tulang pengumpil, serta tulang pergelangan tangan dan telapak tangan serta jari tangan. Itu bagian dari rangka apendikular atas, bisa dilihat di gambar. Kemudian yang kedua itu ada rangka apendikular bawah. Rangka apendikular bawah sama seperti rangka pada apendikular atas tadi, fungsinya jelas, itu adalah menggerakkan tubuh. Jika apendikular bawah berarti berfungsi untuk menggerakkan tubuh bagian bawah atau sebagai anggota gerak bagian bawah. Kemudian tulang pada apendikular bawah terdiri atas gelang panggul dan tulang kaki. Gelang panggul terdiri atas 2 tulang usus, kemudian 1 tulang kemaluan dan 2 tulang duduk
Sedangkan pada tulang kaki terdiri atas tulang paha, tulang lutut, tulang kering, tulang betis, dan tulang pergelangan kaki. Itu adalah bagian-bagian atau tulang yang terdiri atau tergabung pada rangka apendikular bawah. Kemudian ada lagi tulang panggul yang tadi atau gelang panggul yang berfungsi untuk menghubungkan kaki dengan kerangka aksial. Jadi selain tadi kita lihat apendikular atas dan apendikular bawah, kemudian ada kerangka aksial. Nah, ada satu lagi yaitu tulang panggul. Tulang panggul atau gelang panggul ini berfungsi untuk menghubungkan kaki dengan kerangka aksial. Ya, itu sedikit materi kita pada video kali ini, yaitu tentang tulang dan rangka. Harapannya setelah kalian mendengarkan, membaca, melihat video ini, harapan saya kalian bisa paham apa pengertian dari tulang, kemudian fungsi dari rangka, serta bagian dari tulang, macam-macam tulang tadi, kemudian contoh-contoh dari tulangnya, serta susunan rangka penyusun tubuh manusia. Itu saja, sekian video dari saya, sekian materi sedikit dari saya, semoga dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.